Konnichiwa minasang. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas anime Attack on Titan tentang mengapa Eren dapat menjelajahi dan menyentuh masa lalu. Mengapa para pendahulu Attack Titan tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk menjelajah masa lalu seperti Eren. Kedengarannya cukup rumit bukan? Nah, oleh karena itu, kita akan membedanya satu persatu. Tonton sampai habis ya. Di sana nanti akan ada kesimpulannya. Sebelum itu, kita masuk ke opening terlebih dahulu ya. Oke minasang, selamat datang di channel Mizar-kun, di mana di channel ini akan membahas anime dan kadang juga meme anime. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan utama. Ikuzo minna. Nah, pada episode 3 kemarin, kita tahu bahwa Eren masuk ke dunia Path dan bertemu tahanan game Metal maksudnya Zeke teman-teman. Di sana, Eren nongki dan berbincang-bincang dengan Zeke terkait pembebasan rakyat Eldia. Di saat berbincang-bincang tersebut, sang founder Ymir tiba-tiba menampakkan diri dan berjalan menuju Zeke. Eren sempat kebingungan dan hampir panik, karena Ymir hanya mau memerintah apa yang dikatakan Zeke. Kemudian, Zeke meminta Ymir untuk membelenggu Eren dengan rantai. Zeke tidak ingin terburu-buru untuk melakukan eutanasia kepada rakyat Eldia. Zeke ingin terlebih dahulu mencerahkan ingatan Eren dengan pergi bersama-sama ke masa lalu. Ini dilakukan karena Zeke merasa iba terhadap adik iparnya yaitu Eren. Nah, disinilah keanehan dan kejanggalan dimulai. Niat Zeke di sini untuk menyadarkan adiknya Eren dari pengaruh ayahnya. Namun, yang terjadi adalah Zeke membuat Eren menulis takdirnya sendiri di sini. Atau Zeke mengalami blunder yang sangat fatal. Maksudnya gimana? Simak terus videonya ya. Keanehan dimulai saat Grisa tertidur di ruang bawah tanah, atau dalam tanda petik pada saat di masa lalu. Dan saat itu juga terdapat Eren dan Zeke yang sedang melihat masa lalu tersebut. Di sini, Grisa sempat mengigau tentang Zeke untuk memaafkan perbuatannya. Dan tiba-tiba saja, Grisa langsung terbangun dan kemudian melihat Zeke yang sudah dewasa atau Zeke yang dari masa depan. Sontak saja, Grisa tidak percaya bahwa itu merupakan Zeke. Dan Zeke bersama Eren pun kaget karena Grisa bisa melihat Zeke dari masa depan. Dan kita juga ikutan kaget. Wah, kaget. Kaget. Oke, usut punya usut, Grisa dapat melihat Zeke yang sedang traveling ke masa lalu karena pengaruh dari kekuatan Attack Titan, yaitu dapat melihat ingatan masa depan sendiri dan juga penerusnya. Nah, oleh karena itu, kemungkinan besar Grisa diperlihatkan ingatan masa depan saat Zeke dan Eren menjenguk dia di masa lalu. Di sini mungkin cukup rumit ya. Intinya ingatan mereka saling terhubung di sini atau sinkron karena mereka sama-sama subjek Ymir. Sehingga Grisa dapat melihat Zeke dewasa meskipun samar-samar. Atau bisa juga hal tersebut berasal dari kemampuan founding Titan, di mana dapat memperlihatkan wujudnya kepada orang yang dia mau, entah dari masa lalu maupun dari masa depan. Sejak saat itu, kalau kalian perhatikan bahwa Grisa merasa dihantui atau diawasi oleh anak-anaknya. Hal ini dalam dunia medis dinamakan skizofrenia paranoid. Berdasarkan laman resmi Halo Dokter, skizofrenia paranoid adalah jenis skizofrenia dengan kekhasan pada munculnya gejala positif seperti paham keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata dan halusinasi. Contoh lainnya adalah ketika Grisa sedang mengunci loker yang berada di bawah tanah. Di sana, Eren yang sedang time travel melihat Grisa dan Grisa pun merasa menyadari ada keberadaan Eren di situ. Karena hal ini, Grisa nampak sering terlihat tertekan. Lanjut, kemudian Grisa menuju ruang bawah tanah milik keluarga kerajaan Reis. Di sana juga dipantau oleh Eren dan Zeke yang berasal dari masa depan. Ada kemungkinan Grisa menyadari keberadaan Eren dan Zeke di situ karena pengaruh kekuatan dari founding Titan, meskipun samar-samar. Namun, para keluarga kerajaan tidak melihat atau merasakan keberadaan Eren dan Zeke. Lalu di sini, ada momen di mana Grisa tidak sanggup untuk mengambil kekuatan founding Titan. Keanehan berikutnya terjadi di sini. Eren dapat menyentuh tubuh Grisa, padahal wujud Eren saat itu hanya sebatas ingatan dari masa depan. Usut punya usut,
Hal ini dikarenakan Eren menggunakan kekuatan Founding Titan untuk bisa kontak langsung dan mempengaruhi masa lalu. Tanda tersebut bisa dilihat saat pola mata Eren berubah menjadi bercorak, seperti mengaktifkan kekuatan Founding Titan. Sehingga Eren dapat memberikan nasihat yang bijak atau dengan kata lain, memerintahkan kepada Grisha untuk membantai keluarga kerajaan. Catatan tambahan, ada salah satu scan ketika Zeke kaget, di mana Grisha seharusnya berhasil mengambil kekuatan Founding Titan. Namun, saat itu, Grisha tidak sanggup mengambil kekuatan Founding Titan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Zeke di sini mengalami blunder. Zeke tidak mengetahui bahwa Eren dapat menggunakan kekuatan Founding Titan untuk menampakkan dirinya kepada Grisha, menyentuh dan mempengaruhinya. Intinya, saat itu, Zeke tidak menyadari bahwa yang memberikan motivasi kepada Grisha untuk membunuh keluarga kerajaan adalah Eren dewasa itu sendiri. Jadi, ini adalah sebuah time travel paradox. Lanjut, Grisha akhirnya berhasil mendapatkan kekuatan Founding Titan dan membunuh semua keluarga kerajaan kecuali Rothrist. Di sini, Grisha mengatakan, mengapa Eren tidak memperlihatkan semua ingatannya? Nah, dari pembahasan tadi, seharusnya kalian tahu apa penyebab Grisha hanya diperlihatkan beberapa ingatan masa depan saja. Yap, benar. Hal ini dikarenakan Eren menggunakan kekuatan Attack Titan plus Founding Titan. Jadi begini, kekuatan Attack Titan hanya menerima ingatan masa lalu dan masa depan pewaris selanjutnya. Namun, dengan bantuan kekuatan Founding Titan, hal tersebut dimanfaatkan Eren untuk mengirim sebagian ingatan masa depan kepada Grisha. Ingat ya, hanya sebagian saja. Jadi itu sebabnya Grisha bertanya, mengapa kamu tidak menunjukkan semuanya kepadaku? Alasan kenapa Founding Titan dapat melakukan hal tersebut karena itu merupakan kekuatan alami Founding Titan, di mana dapat mengubah atau mempengaruhi semua ingatan pada subjek Ymir, seperti yang dilakukan Frida Reis kepada Historia dulu. Kemudian, pada scan berikutnya, nampak Grisha sedang melihat Zeke dewasa berdiri di depannya. Sontak saja, Grisha langsung memeluk Zeke dan meminta maaf. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya, loh, kok iso? Padahal Zeke berasal dari masa depan, yang seharusnya tidak bisa terlihat dan tersentuh. Seperti hantu lah. Jadi, penjelasannya sama seperti sebelumnya, yaitu dalang utamanya adalah lagi-lagi dari kekuatan Founding Titan itu sendiri, di mana memiliki kemampuan untuk menampakkan wujudnya kepada orang yang dia mau. Mungkin dari sini sudah cukup jelas bahwa Zeke menampakkan dirinya kepada Grisha menggunakan kekuatan Founding Titan, sehingga Grisha bisa melihatnya dan melakukan kontak langsung. Atau Zeke dapat terlihat karena sisa dari kekuatan Founding Titan tadi, yaitu saat Eren mengaktifkannya untuk mempengaruhi Grisha di ruang bawah tanah kerajaan. Lalu, scan berakhir ketika Grisha menyuruh Zeke untuk menghentikan Eren dan mereka kembali ke dunia Path. Oke, kesimpulannya agak cukup panjang ya. Eren dan Zeke bisa dibilang sedang melakukan time travel. Jadi, pertanyaan di awal video tadi, mengapa Eren dapat menjelajahi dan menyentuh masa lalu? Ini sudah terjawab ya, karena pengaruh dari kekuatan Founding Titan itu sendiri. Lalu, jika kalian berasumsi bahwa menjelajahi ingatan merupakan kekuatan dari Attack Titan, itu merupakan salah besar. Kekuatan Attack Titan hanya menerima ingatan masa lalu dan masa depan pewarisnya. Lalu selanjutnya, dari mana Eren mendapatkan kekuatan Founding Titan? Eren mendapatkan kekuatan Founding Titan saat Eren disentuh dengan Zeke. Secara tidak langsung, Eren sudah menjadi founder. Ini diperjelas lagi saat akhir cerita di anime bagaimana Zeke ingin melepaskan kontak fisik dengan Eren setelah disuruh Grisha untuk menghentikannya. Karena Zeke sadar bahwa jika terus berkontak fisik dengan Eren, dia bakal mempengaruhi masa lalu lagi. Bahkan Zeke sampai terjatuh-jatuh begitu hanya untuk menghentikan kontak fisik dengan Eren. Oke, lanjut ke kesimpulan tentang time travel yang dilakukan Eren dan Zeke. Pada chapter 139,
Eren menjelaskan bahwa semua garis waktu menjadi satu, tidak ada masa lalu dan juga tidak ada masa depan. Setelah menjadi founder, ini membuat Eren stres karena harus mengalami itu secara bersamaan. Ini sesuai dengan konsep paradoks, karena Eren mengalami suatu kejadian secara bersamaan dan mengulangi perannya cerita. Intinya, paradok yang membuat masa depan dan masa lalu saling terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain tanpa mengetahui dari mana ini semua bermula. Oke, minasang. Sekian saja pembahasan kali ini ya. Jika kalian bingung, bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk video pembahasan anime berikutnya. 어떤 걸 얘기해 너